Salve fratres, we are still in the jungle of Protestantism ya. Mari kita kupas DN dengan pisau yang lebih tajam. Ya, karena pisau itu tidak saya gunakan untuk mencukur jenggot atau rambut. Jadi kita cukur saja argumentasi yang ada. Dia bicara seolah wasit netral, tapi di balik itu dia berdiri di panggung filsafat yang sempit dan kaku. Nah, ini di sinilah letak persoalan. Pertama, dia mengusung sola scriptura sebagai mantra utama. Teks Alkitab adalah satu-satunya hakim, dan apapun di luar itu, tradisi, sejarah, magisterium, langsung dianggap sampah tambahan. Inilah mentalitas. Kalau tidak tertulis, tidak ada. Sebuah pandangan yang menutup mata pada kenyataan iman Kristen lahir dan bertumbuh jauh sebelum kanon Alkitab dibentuk. Dia memaksa gereja Katolik bermain di lapangan yang dia buat sendiri, lalu memvonis setiap hal yang tidak cocok sebagai salah. That's Protestantism. Ya. Padahal sola scriptura tidak tipis, tidak logis, dan tidak historis. Yang kedua, dia mengandalkan logika reformat yang dingin dan hitam putih. Tuhan di sana, manusia di sini, dan sebuah hubungan harus disaring lewat konsep pengadilan ilahi. Sakramen, hiasan, hierarki gereja, kuasa manusia. Ini filsafat yang memuja sistem dan menolak misteri. Padahal iman yang hidup tidak bisa dipadatkan jadi tabel hukum dan proposisi. Salah. Ketiga, dia terperangkap pada skeptisisme terhadap simbol dan hierarki. Di mata De Kingadas, setiap liturgi, devosi, bahkan estetika Katolik hanyalah kedok kekuasaan. Dia lupa bahwa iman Kristen selalu punya tubuh, roti, anggur, air, minyak, tangan yang menumpahkan berkat. Semua itu baginya hanyalah ritual kosong, karena ia memandang tanda tanpa berani melihat realitas yang diwakilinya. Secara filsafati, Deki menghirup udara nominalisme. Simbol cuma simbol, kata cuma kata. Rahmat tidak punya tubuh. Dia memisahkan iman dari sejarah, rohani dari jasmani, lalu menyebut semua yang berlapis dan indah sebagai palsu. Ini bukan sekedar kritik, ini alergi terhadap inkarnasi itu sendiri. Allah yang menjadi manusia dan membiarkan dirinya lahir lewat gereja, sakramen, dan sejarah. Sampai pada titik ini Protestan itu sebenarnya anti inkarnasi. Kita bisa bedah lagi, coba kamu turun lebih ke bawah karena kamu telah bermain di atas, sudah tidak bisa ada argumen lagi, serang saja Patrice Allegro ini. Maka jangan heran ketika dia menilai Patrice Allegro, dia tidak sedang menguji dengan neraca kebenaran universal, tapi dengan penggaris yang dia buat sendiri. Ironinya, dengan pisau logikanya yang kaku, dia memotong dahan yang menopang dirinya sendiri. Sebab iman Kristen tanpa tradisi dan komunitas hanyalah buku yang bisu. Jadi dia sendiri mengaku di Protestan itu Tuhan tidak ada. Mereka hanya menyimbolkan Tuhan saja. Tuhan adanya di gereja Katolik. Jadi saudara-saudariku Kristen, kalau Anda percaya Yesus Kristus dan ingin bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, welcome back into the Rome, into our big home, ya. Jadi kalau kamu mau ketemu Yesus, masuknya ke gereja Katolik, bukan baca-baca Alkitab. Baca-baca Alkitab sambil teriak-teriak kepada gereja tidak akan menyelamatkan. Buktinya sampai detik ini tidak ada satu orang kudus Protestan